Padukan otak kiri, otak kanan. Otak kiri untuk bertindak, otak kanan untuk berimajinasi, mengembangkan intuisi, mengembangkan visualisasi, imajinasi. Jadi, ada hal-hal yang sangat perlu kita lakukan. Bagaimana supaya bisa Bagaimana energi itu bisa membesar gitu? Ya tentu setelah berdamai dengan banyak hal tadi. Kok nggak bisa? Kok aku nggak bisa ya memaafkan dia? Aku kok masih saja sakit hati ya sama dia? Kemudian aku kok masih sering timbul keraguan ya? Nah, jalan pintasnya apa Bang untuk bisa menghapus itu semua sehingga selalu netral dan energi membesar? Pertama begini Mas, konsepnya dulu. Tadi kita sepakat sama-sama paham bahwa semua kita adalah energi. Lalu apapun yang kita getarkan itu pasti kembali. Waktu kita getarkan cinta, cinta lebih banyak datang. Waktu kita getarkan amarah, amarah lebih besar datang. Setuju kan ya? Waktu kita bangun pagi kita kesal, itu lihat seharian hidup kita. Banyak marah, ketemu sial. Tetapi apa? Saat kita bangun, terima kasih ya Allah ya Tuhan ya Yesus ya Buddha ya Dewa. Masuk dia dirasa, bukan sekedar bersyukur ya. Tapi apa? Dirasa syukur. Masuk dia di sana. Nikmati hidup, terima. Itu step awal, berangkat dari sana dulu. Itu yang saya sebut bangun pagi, pikiran masih, otak masih berada di frekuensi yang damai. Tanamkanlah afirmasi, lalu imajinasikan, visualisasikan sepanjang hari itu hidup sangat nikmat, luar biasa. Lalu apa yang terjadi? Bukan berarti tidur-tiduran ya Mas Aksan ya. Wah kata Bang El, jaga vibrasi, nggak boleh marah, akhirnya hanya di rumah. Boleh. Kalau konsultan yang online hanya di rumah cukup. Tetapi kalau kita misalnya pekerja bangunan, ya mau nggak mau pergi ke proyek. Saya kontraktor, mau nggak mau pergi ke proyek. Ini yang saya sebut begini. Padukan otak kiri, otak kanan. Otak kiri untuk bertindak, otak kanan untuk berimajinasi, mengembangkan intuisi, mengembangkan visualisasi, imajinasi. Jadi, ada hal-hal yang sangat perlu kita lakukan. Bagaimana supaya bisa berdamai dengan semua orang, mudah memaafkan. Tadi saya udah sebut Mas Aksan, berangkat dari bawah dulu. Butuh uang toh. Kita udah sama-sama sepakat waktu kita marah, kita merusak saluran atau jalur berkah buat kita. Kita semakin banyak marah, dalam seharian marah, udah hancur lebur itu saluran berkah. Jadi bukan Tuhan yang menutup pintu rezekinya untuk kita, tapi kita apa? Kita memaksa menutupnya. Sadar atau enggak sadar. Dengan apa? Perilaku kita. Pikiran-pikiran kita, buah pikiran kita beragama atau enggak. Tuhan tidak melihat KTP kita. Alam semesta enggak kenal KTP. Alam semesta mengenal getaran apa yang keluar dari anak kata kita ini. Jadi kembali berangkat dulu dari ego. Butuh uang toh. Jagalah si rasa ini. Ngaji rasa, olah rasa. Tetapi kan ini kan mesin utamanya. Ada mesin yang lain apa? Panca indera Mas. Makanya lihatlah yang cantik, lihat yang ganteng, yang membuat tersenyum, tertawa, bahagia. Tonton film-film yang memotivasi, baca bacaan yang apa? Tulisan-tulisan Bang El di Facebook. Mau siapa selingkuh, biarin dia selingkuh, nggak ada urusan kita dia selingkuh. Yang sana korupsi, biarin dia korupsi, nggak ada urusan kita di situ. Kita bukan pejabat. Pak Jokowi ijazahnya ini itu, biarin, nggak urusan kita. Ada pihak hukum yang bisa mengurus itu. Kita maki-maki orang-orang politik, orang-orang anggota DPR di Facebook kita, ada manfaatnya? Enggak, kita hanya sedang merusak hidup kita. Kita cerca agama orang lain, agamanya berubah? Enggak, kita yang hancur. Kita maki-maki setan, lalu setan terbakar? Enggak. Apa yang terjadi waktu kita melakukan itu?
kita menciptakan, perlahan-lahan kita dirikan neraka buat diri kita sendiri. Daripada membangun neraka, lebih baik membangun surga kan, Mas Aksan? Ya, betul, sepakat. Ya, oke. Semakin gamblang ya. Jadi semua yang perlu kita lakukan itu adalah hanya satu, ya. Mencintai diri sendiri, masuk ke dalam diri, perbaiki diri. Nah, kalau kita sudah bisa memperbaiki diri, memperbaiki apa? Energi kita, vibrasi kita, dan frekuensi kita, maka realitas yang ada di sekitar kita itu juga akan membaik. Ya, ingat nggak tadi Bang El mengatakan bahwa realitas yang ada di sekitar kita adalah cerminan dari apa yang ada di pikiran dan perasaan kita. Nah, kalau Anda ingin bermanifestasi, mewujudkan apapun yang Anda inginkan, artinya bisa dengan kata lain, Anda ingin mengubah realitas, maka kesimpulannya masuklah ke dalam dirimu. Betul begitu, Bang? Kalimat saya biasanya begini, Mas. Jika saat ini Anda ingin merubah keadaan hidup Anda, rubahlah energi Anda. Rubah vibrasi Anda. Perbaiki. Bukan orang lain yang salah, bukan tanggal lahir, tempat lahir kita yang salah, enggak. Kita pun enggak salah. Karena saat kita menghakimi kita salah, orang lain salah, di sana ada rasa kesal. Tetapi saat kita melihat ini baik, ini saatnya saya berbenah. Semesta Tuhan melalui perangkat-perangkatnya sedang mengkondisikan saya untuk naik tangga. Sama seperti permainan bounce, bola pantul. Kalau pantulannya pelan, maka naiknya pelan. Semakin kencang dipantulkan, maka dia semakin tinggi naik. Ujian yang kecil berarti kita sedang dikondisikan hanya naik sedikit. Tetapi jika ujian yang diizinkan oleh semesta hadir di hidup kita, itu luar biasa. Bahkan Bapak Ibu kalau tanya ke saya, Bang El, mau kembali diuji lagi seperti dulu, saya pasti bilang, tolong, saya minta tolong jangan. Itu sebabnya setiap hari saya menjaga. Kalaupun terlanjur kesandung, Mas, saya cepat-cepat menetralisir atau menyelesaikannya. Kenapa? Saya nggak mau kembali ke belakang. Kalaupun saya jatuh, saya maunya jatuh ke depan, Mas, bukan terjungkal ke belakang. Kalau jatuh ke depan, saya masih punya tangan untuk menyangga kan, Mas. Dan saya semakin dekat ke tujuan akhir. Kalau jatuhnya ke depan. Kalau jatuhnya ke belakang, bisa geger otak. Dan apa? Saya nggak bisa menyangga. Karena tangan saya hanya sampai segini. Tapi kalau ke depan, saya masih bisa menyangga. Dan saya tahu apa yang ada di depan. Kemana tangan saya akan menumpuh, saya masih punya waktu, jeda waktu untuk, kalau ke belakang, kan enggak. Kira-kira begitu. Nah, yang kemudian, Mas, bagaimana caranya supaya manifestasi lebih? Analogi saya begini. Saya senang olahraga, saya senang fitness. Lalu kekuatan saya sekarang dengan mudah mengangkat 1 galon air. Lalu saya punya keinginan. Di sini saya sampaikan, keinginan itu boleh karena kita punya kebutuhan. Mas Aksan tadi menyampaikan apa? Saya manusia, saya punya keinginan, punya banyak uang. Apa itu salah? Saya ingin bisa keliling dunia membawa istri saya jalan-jalan. Apa itu salah? Enggak. Tetapi kalau saya nggak melakukan apa-apa, ya saya hanya berhayal toh, atau halusinasi. Lalu apa yang perlu saya lakukan supaya saya mampu mengangkat air galon 10 galon sekaligus? Apa yang perlu saya lakukan? Memperbesar massa otot saya. Saya fitness, saya latihan rutin. Kita buat 6 bulan. Tiap hari saya ganti. Kalau kemarin latihan biceps, saya latihan yang lain. Latihan otot bawah, otot perut, otot pundak, semuanya saya latih. Lalu 6 bulan saya uji, saya angkat. Ternyata baru bisa mengangkat 8 galon. Apa yang saya lakukan lagi? Latih lagi, tambah lagi. Umur panjang saya pun nggak akan puas hanya mampu mengangkat 8 galon, 10 galon. Kalau bisa 100 galon, kenapa enggak? Konsep saya adalah begini, Mas.
konsep saya sama seperti logo kita apa? Raja Wali. Terbang setinggi mungkin. Lampaui batas. Kalau sanggup menolong orang 1.000, kenapa hanya puas 1.000 orang? Kalau bisa 1.000.000, kenapa enggak? Konsep di RSN seperti itu. Itu sebabnya saya tidak membatasi. Kita tidak membatasi anggota keluarga RSN untuk apa? Untuk upgrade terus. Lakukan. Saya pun melakukannya. Itu sebabnya sekitar 2 minggu lalu, saya duduk langsung di Gunung Purama. Saya mendekat ke Gunung Fuji. Seminggu lalu, saya dari Gunung Agung. 2 minggu lagi saya ke Gunung Cermai. Karena apa? Gunung di bumi ini adalah dorpal atau pusat energi. Waktu kita mau duduk di sana hening, mengolah, mengupgrade energi, kita auto. Bisa-bisa sama seperti saya. Diperkenankan mengambil energi dari manapun, terutama dari tempat yang udah pernah kita kunjungi. Kenapa kita membatasinya? Kenapa ada rasa takut? Takut sesat, takut musyrik, takut ini. Bagi saya, menurut pengalaman saya, Tuhan itu bukan sesuatu yang menakutkan. Tuhan itu asik-asik aja. Memberi kebebasan ke ciptaannya. Saya meyakininya, saya anaknya. Memberi kebebasan ke saya untuk apa? Mengeksplor. Tetapi kesadaran perlu saya jaga. Saya eksplor, saya upgrade terus untuk apa? Untuk cinta, kebaikan, dan kemanusiaan.